Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan mata kuliah Bapak Andi, yaitu toksikologi forensik, khususnya untuk tugas analisis paper atau analisis jurnal. Di sini, jurnal yang saya dapatkan dengan judul Kasus Kematian Akibat Diklorvos dan Ventoat oleh Putu Nandia Nandita, Nima Dewi Diastuti, dan Pande Madenova Armitasari dari Departemen Toksikologi Forensik, Laboratorium Toksikologi Forensik Universitas Udayana Denpasar Bali tahun 2019 oleh saya Ade Ahmad Firmansyah dengan NIM 2019 035 0075. Jadi di sini ada 5 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ini ada pendahuluan mengenai toksikologi forensik, diklorvos dan ventoat. Kemudian yang kedua ada kasus kematian akibat keracunan diklorvos dan ventoat. Yang ketiga efek keracunan atau efek samping dari diklorvos dan ventoat. Kemudian yang keempat analisis toksikologi forensik, di mana nanti di situ akan dijelaskan mengenai tahap uji analisis forensik. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu hasil dan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan mengenai toksikologi forensik, diklorvos dan ventoat. Ya, jadi toksikologi forensik adalah salah satu dari cabang ilmu forensik. Menurut Saperstein, yang dimaksud dengan forensic science adalah the application of science to law. Maka dari itu, secara umum, ilmu forensik atau forensic science ini dapat dimengerti sebagai aplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk penegakan hukum dan peradilan. Kemudian yang kedua mengenai diklorvos dan ventoat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pestisida terlebih dahulu. Jadi pestisida adalah zat atau zat untuk membunuh dan mengendalikan hama. Penggunaan pestisida yang tidak tepat ini dapat mengakibatkan keracunan bahkan efek yang membahayakan, efek yang cukup riskan yaitu kematian. Diklorvos dan ventoat ini merupakan pestisida yang termasuk dalam golongan organofosfat, yang mana organofosfat ini paling sering umum digunakan. Pada manusia sendiri, organofosfat ini menyebabkan beberapa efek samping, yaitu sakit kepala, pusing, malaise, mual, miosis, dan kelemahan otot. Baik, yang selanjutnya yaitu kasus kematian akibat keracunan diklorvos dan ventoat. Ya, jadi disebutkan di dalam jurnal, itu di negara-negara yang belum berkembang, terdapat lebih dari 60% kasus kematian akibat pestisida. Di sana memperkirakan bahwa 330.000 orang meninggal karena asupan pestisida yang disengaja. Sedangkan di Indonesia sendiri, di negara kita sendiri, ini diperkirakan sekitar 12.000 kasus kematian setiap tahunnya diakibatkan oleh keracunan pestisida akut. Kemudian diklorvos dan ventoat, ini merupakan pestisida golongan organofosfat. Terdapat beberapa kasus forensik atas penggunaan diklorvos dan ventoat, seperti misalnya kasus bunuh diri dengan diklorvos dan ventoat, yaitu pada seorang pria berusia sekitar 80 tahun di Tokyo, Jepang. Dilaporkan konsentrasi diklorvos pada darah korban setelah 24 jam yakni sebesar 29 gram per mili. Yang ketiga ini ada efek samping atau efek dari keracunan diklorvos dan ventoat. Diklorvos dan ventoat ini merupakan pestisida yang termasuk dalam golongan organofosfat, di mana pestisida golongan organofosfat bekerja dengan menghambat asetilkolinesterase sehingga terjadi akumulasi asetilkolin yang menyebabkan rangsangan berlebih pada reseptor muskarinik dan nikotinik. Organofosfat sendiri dapat menimbulkan keracunan karena menghambat enzim kolinesterase. Enzim ini berfungsi untuk menghidrolisis asetilkolin menjadi asetat dan kolin. Keracunan organofosfat ini dapat terjadi melalui kulit, mata, mulut jika tertelan, dan hidung jika terhirup dengan dosis berlebih. Dari penggunaan pestisida ini terdapat beberapa gejala, yaitu gejala awal dan gejala lanjutan. Untuk gejala awal, ini seperti menimbulkan ruam dan iritasi kulit, mual, muntah, lemas, sakit kepala, dan gangguan penglihatan. Sedangkan untuk gangguan lanjutan seperti keluar ludah berlebih, keluar lendir dari hidung, kemih berlebih, dan kejang hingga koma. Yang keempat ini ada analisis toksikologi forensik.
kasus kematian akibat diklorvos dan fentoat. Ya, jadi secara umum tugas analisis toksikolog forensik ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu tahap analisis toksikologi forensik. Yang pertama dimulai dengan penyiapan sampel, kedua ada uji penapisan atau screening test, yang ketiga uji pemastian atau confirmatory test, dan yang keempat determinasi dan interpretasi temuan analisis. Yang pertama di penyiapan sampel dari toksikologi forensik ini pada umumnya adalah spesimen biologis seperti cairan biologis, misalnya seperti darah, urin, atau air ludah, jaringan biologis atau organ tubuh. Karena sebagian besar sampel ini adalah materi biologis, sehingga sedapat mungkin mencegah terjadinya penguraian dari analit. Yang kedua yaitu uji penapisan atau screening test. Uji screening test ini dapat dilakukan dengan general unknown test atau pendekatan terbuka dan dengan pendekatan yang ditargetkan. Nah, pendekatan terbuka dengan general unknown test ini dilakukan apabila berdasarkan deskripsi kasus tidak didapatkan senyawa spesifik yang menjadi target. Sedangkan untuk pendekatan yang ditargetkan ini dilakukan apabila berdasarkan deskripsi kasus ditemukan senyawa spesifik yang menjadi target. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu uji pemastian atau confirmatory test. Jadi tes uji pemastian ini bertujuan untuk memastikan identitas dari analit, di mana hasil uji pemastian atau confirmatory test ini dapat dijadikan dasar untuk memastikan atau menarik kesimpulan apakah seseorang telah menggunakan obat terlarang atau bahan kimia yang dituduhkan dalam kasus sebelumnya. Kemudian yang keempat, step tahap terakhir, yaitu determinasi dan interpretasi temuan analisis, di mana di uji determinasi ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi dari senyawa yang telah dipastikan sebelumnya. Yang terakhir, kelima, yaitu hasil dan kesimpulan. Jadi pada deskripsi kasus dijelaskan bahwa polisi menemukan barang bukti berupa botol yang berisi cairan kecoklatan yang gelap yang terdiri dari diklorvos dan fentoat. Maka dari itu berdasarkan hal tersebut dilakukan pengujian screening obat dengan pendekatan yang ditargetkan untuk mengetahui secara pasti senyawa yang jadi tersangka pada kasus kematian ini. Maka dari itu, hasil dari pemeriksaan secara internal ditemukan bahwa darah jantung korban ini berwarna merah kehitaman, mukosa esofagus didenaturasi menjadi warna kecoklatan dan kehilangan elastisitasnya, serta di dalam lambung ditemukan cairan berlumpur coklat dengan bau yang mudah menguap. Selanjutnya dilakukan uji konfirmasi atau uji pemastian untuk memastikan identitas analit yang terlibat dalam kasus kematian. Uji pemastian dari kasus tersebut ini menggunakan teknik HPLC-MS dan sampel yang dianalisis dari hasil autopsi adalah sampel darah, urin, dan cairan pencernaan. Sehingga hasil dari analisis kuantitatif menggunakan metode HPLC-MS ini secara spesifik menunjukkan konsentrasi diklorvos yang cukup tinggi. Konsentrasi diklorvos pada darah korban setelah 24 jam yakni 29 mikrogram per mili. Hasil tersebut menunjukkan bahwa memang benar korban telah terpapar diklorvos dilihat dari distribusi senyawa tersebut di semua jalur metabolisme tubuh. Yang terakhir yakni kesimpulan. Diklorvos dan fentoat ini adalah pestisida golongan organofosfat yang memiliki efek toksik pada manusia dan dapat menyebabkan kematian yang fatal. Penanganan kasus bunuh diri akibat diklorvos dan fentoat dilakukan dengan penyiapan sampel, uji penapisan, uji pemastian, determinasi, dan interpretasi data. Uji pemastian ini dilakukan untuk mengenali identitas analit sehingga dapat menentukan secara spesifik toksikan yang ada. Kemudian untuk uji determinasi bertujuan untuk mengetahui konsentrasi dari senyawa yang telah dipastikan sebelumnya. Analisis kuantitatif menggunakan metode HPLC-MS ini secara spesifik menunjukkan konsentrasi diklorvos dan fentoat ini cukup tinggi. Hasil determinasi diklorvos juga diperkuat dengan tanda-tanda lain pada tubuh korban yang menguatkan dugaan bahwa kematian korban diakibatkan karena overdosis terhadap diklorvos. Berdasarkan analisis toksikologi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang benar korban meninggal akibat keracunan pestisida golongan organofosfat, yaitu diklorvos dan fentoat. Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, Ade Ahmad Firmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.